Halo Dinda, selamat sore. Ya, selamat sore Kak. Halo, apa kabar Dinda? Baik-baik aja. Kabar baik ya, Alhamdulillah ya. Oke, hari ini ada jalan-jalan, Dinda? Enggak, di rumah aja. Di rumah aja ya. Tapi ada planning, enggak ya? Malam mingguan kemana? Ada planning? Apa di rumah Hmm, juga? Nanti katanya sama keluarga besar pengen bakar-bakaran gitu. Asik, bakar-bakaran apa? Ikan sama yang kayak yang lain-lainnya gitu belum tahu juga. Oke. I tahun baru Islam? Tahun baru Islam bukan? Udah Merayakan lewat. apa? Enggak, pengen bakar-bakaran aja. Apa yang bakar-bakaran? Ah. Oke, kalau gitu kita mulai aja kelas sore hari ini. Dinda, wait Kak, ada share screen dulu. Nah, jadi so congratulations, we already finished our fourth modules. Ya, we're ready to go to the fifth module. Ya, jadi di modul kelima ini kita akan banyak belajar mengenai object oriented programming. Dan disinilah tempat pertama game kita akan buat. Ya, game yang ada grafiknya. Oke, ntar baru kita bikin Visual Studio Code. Ya, bikin Visual Studio Code. Oke. Sip, kita akan mulai aja Dinda, pada teman share screen. Udah mulai sekolah ya berarti? Nanti hari Senin udah mulai. Hari Senin udah mulai sekolah. Oke, gimana? Sangat cepat liburannya apa? Duh, Iya, kok cepat lama? Oh, liburannya. sangat. Oke, biasanya hari pertama udah ada jadwal. Ini naik kelas berapa sih? Kado lupa Dinda. Dinda naik ke kelas 11. Naik kelas gimana? Oke, ini yang bakal lebih cepat banget ya. Kayaknya tahun yang sangat cepat. Kamu kelas 11-nya di random lagi apa eh sama kayak kelas 10? Beda lagi soalnya milih paket sesuai Oh, paket gitu. ini yang jurusan itu bukan? Apa yang kamu milih mata Bukan sih, pelajaran ya? lebih ya mata pelajaran. Oh, kamu milih, ya, ini yang bisa dikombinasi ya kalau yang Dinda ya? Mau IPS boleh, mau IPA boleh gitu ya? Hmm, enggak sih udah ada dari sekolah, jadi nanti tinggal milih aja yang mana yang pengen gitu buat Oh, kok kedepannya. kalau IPA ada pilihan apa aja? Kalau Dinda kan milihnya kelas paket AB, mata Hmm, pelajarannya itu ada matematika lanjut, fisika, sosiologi, bahasa Inggris, hmm. udah itu. Yang lainnya Ah, beda-beda lagi. oke, sip. Kita mulai aja ya. Jadi hari ini kita akan belajar object oriented programming tentang classes. Kelas itu apa sih, Dinda? Kelas secara umum. Kelas-kelas Kalau kelas di sekolah itu kayak gimana? Hmm, ada misalkan kumpulan orang ya. dari mm, Jadi di situ ada tempat-tempat, ada Dinda, ada teman-temannya Dinda di situ ya. Itu adalah akses. Nah, sebelum kita lebih jauh, kalau sampai lupa, ada video ya. Wait, ada mau siapin dulu videonya. Ini buat kita. Nih, ada mau coba tunjukin bahwa kenapa kita mesti belajar object oriented programming ya. Nah, oke. Planning to take an English proficiency test to study abroad? Join millions of students across the world who have Pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of Hmm, Kita tonton beberapa There is video a dulu. type of coding language that mirrors how the world works. It is called Object Oriented Programming, or OOP. In OOP, a programmer organizes code into self contained objects, similar to the objects that are all around you. So, why is it useful for code to be object oriented?
We've talked about code before as just a simple sequence of instructions, and a lot of programs are built like this. But what if you want to write a program for something really big and complex like a game? Game code can be a few thousand to millions of lines of code long. Without any clear organization, your list of instructions would end up all jumbled like a plate of spaghetti. With so many intertwined noodles, it would be nearly impossible to pull one out without disrupting the others. In OOP, we can organize code in such a way that it becomes easier to maintain and change. Almost everything you see in a game program has its own stuff, like data and actions, that are totally separate from the other things in the program, but then they work together to make the game complete. This is like pizza toppings. If we structure code as objects, then we can change one part without messing up anything else. So you can pick off a pepperoni slice without it affecting the other toppings. Both types of code are valid and delicious, but will be useful for different projects. Nah, ya, ya seperti itu. Kita akan mulai masuk ke dalam pembuatan game. Jadi, game yang kita lihat di sini, it's really banyak banget elemen yang akan kita buat. Kita nggak mungkin nge-coding itu secara normal ya. Yang kita lakuin baris per baris. Ya, nanti akan per elemen. Ya, dia akan seperti jatuhnya lebih kayak pizza. Itu kenapa kalau misalnya ada maintenance, misalnya ada Dinda main Mobile Legends nggak ya? Dulu main, sekarang enggak. Nah, misalnya dulu dulu tuh kalau ada hero yang rusak ya hero yang lain masih bisa dipakai atau misalnya Brawl lagi rusak ya yang klasik bisa dipakai gitu ya. Dia nggak ngaruh Ya. ke program yang lain. Itu gunanya kita belajar OOP. Jadi kayak di dunia. Gitu. Oke, jadi itu adalah pengantarnya ya. Tapi menurut kamu objek itu apa sih, Dinda? Objek. What is it object? Benda. Benda, yes, sesimpel itu ya. Jadi objek itu adalah benda. Apapun yang punya data dan juga punya tindakan. Ya. Contohnya kayak gimana? Contoh kan tadi kita bilang, oh, rabbit ini juga objek. Ya udah, berarti nanti Dinda akan panggil nama objeknya, baru, oh dia punya kecepatan 50. Terus nanti rabbit ini bisa berlari. Sekarang cara pemanggilannya agak beda ya. Jadi kamu akan sebutin dulu nama objeknya, baru bisa manggil nama variabel sama nama fungsi atau metode ya. Jadi kita sebutin dulu objeknya, baru kita bisa panggil si properti dan metodenya. Nah, dengan gini kamu bisa pakai object oriented programming. Biar apa? Gampang kontrolnya. Contoh, kamu punya objeknya adalah mobil. Ya udah berarti features atau variabelnya adalah ciri-cirinya. Ya, metodenya berarti ya mobil, bisa maju, bisa belok, gitu. Ya, itu adalah bedanya si objek sama metode. Nah, lebih jauh ke si kelasnya, kalau kelas itu ibaratnya dia template. Jadi kan objek itu bendanya. Ketika pengen bikin benda, ya Dinda pengen bikin benda, pengen bikin objek, butuh template, yaitu kelas. Ya, jadi saat mau bikin banyak musuh, mau bikin banyak hero, ya udah pakai satu template. Gitu. Ya. Nah, ini contohnya ngebikin objeknya ya. Kamu tinggal panggil nama kelasnya apa, simpan dalam variabel biasa. Kita. Nah, jadi ketika Dinda ngebikin yang namanya objek, ya, dari suatu template, Dinda itu udah punya semuanya, udah punya si template-nya tadi. Ya, misalnya nih, kalau kamu ngebikin objek dari kelas, at least objeknya itu udah ada ban, udah ada pintu, ya, at least udah ada itu di objeknya. Caranya gimana? Nah, ini adalah struktur ya. Jadi nanti Dinda punya kelas, nama kelasnya apa, kurungin titik dua, lalu tinggal dibikin init. Ya, kita akan coba jelasin satu-satu. Jadi untuk ngebikin kelas, ini awalnya, ya, nama kelasnya apa, ntar kita masuk ke dalam init. Nah,
Gimana biar nanti pas bikin objek udah ada 4 bannya, Kak? Dinda harus bikin di initnya dulu. Karena ini adalah konstruktor. Ya, konstruktor buat ngebikin ciri-cirinya tadi. Nah, di sini Dinda pakainya init. Init itu apa? Init initialization. Sesuai dengan namanya ya. Jadi ketika Dinda bikin objek, udah di initialization, udah di install. Pakai data-data yang udah ada. Nanti ada self ya. Self ini karena ada banyak musuhnya, jadi Dinda perlu nunjukin mana objek yang lagi dibuat. Gitu. Nah, ketika udah ada ini, Dinda tinggal bikin metodenya. Bisa berapapun. Itu fungsi biasa aja. Dan taruh di dalamnya ada self. Biar objek di dalamnya bisa kita panggil. Once you ready, tinggal panggil aja nama kelasnya. Ya, kelas name-nya dipanggil, terus diikutin sesuai dengan datanya. Contoh, kita pengen ngebikin kayak gini ya. Jadi, ada sebuah game Pac-Man, teks doang. Blinky greets you. Blinky is red Pac-Man and want to play with it. Ditanya. Caranya berarti Dinda bikin dulu kelas game atau kelas Ghost, dev init, ada nickname sama color. Ya, berarti nanti Dinda tinggal buat, oh dia punya template ada nickname sama color. Self nickname sama dengan nickname, color sama dengan color. Dia bisa ngapain? Nah, dia bisa print info. Di sini nanti Dinda tinggal panggil self.nickname, self.color juga bisa. Ya, tergantung sama Dinda mau bikin metodenya seperti apa. Nah, ketika udah punya template-nya, kita apa ini? Ya udah Dinda panggil nama kelasnya. Blinky sama Red. Dari mana dua ini? Dari init. Jadi tadi nickname-nya adalah Blinky, color-nya adalah Red. Ya. Nah, kalau si self-nya nggak usah dipanggil ya. Udah langsung aja parameternya. Blinky sama Red. Nah, karena Dinda udah ada print info, metodenya, jadi ya udah Dinda bisa panggil .print info. Hasilnya apa? Ya, hasilnya Dinda akan coba ngeprint yang tadi kayak di gambar. Yang ini. Ya, 3 print. Gitu. Sesuai ya sama ya 3 print gitu. Jadi keseluruhan programnya Dinda akan punya seperti ini. Kelas Ghost, template-nya kelas, lalu bikin objeknya Ghost-nya. Ya, sip. Coba Dinda lihat dulu. Dinda ada pertanyaan dulu nggak? Hmm. Kalau ini kan ada nickname sama color. Di yang Hmm, bawahnya harus sama juga, gak boleh beda ya. betul. Jadi harus sama ya. Kita sesuaikan dengan yang di dalam tanda kurung. Ini Jadi, tuh kita hmm, jadi nggak kayak kayak list gitu ya, nggak harus. beda, bukan kayak les lagi ya. Ada lagi? Nggak tahu apa yang harus ditanyain. Nggak tahu harus apa yang ditanyain. Kita langsung latihan aja kalau gitu ya. Biar muncul pertanyaan-pertanyaannya. Boleh? Langsung di share screen, Dinda. Kita langsung latihan. Ulasan satu ya, yang nomor satu. Yes. Hmm. Kita coba pasang-pasangkan. Eh, ini Yakin kelas name. Ini yang di awal, berarti untuk bikin kelas. oh Ya, yes. Lanjut, eh, self tadi.
Selfie yang ini kan ada propertinya. Yes, benar. Of the class instance ya. Dia ngambil properti dari si initnya. Benar banget. Lanjut. Oh, sorry. Kalau self itu dia benar ngambil propertinya, tapi dia lebih ke current instance, Dinda. Jadi dia mengambil lagi objek mana nih yang lagi dibuat, gitu. Ya, self itu penanda misalnya kamu pengen ngebikin banyak monster. Nah, self itu oh ini loh buat monster yang tadi. Jadi kita nggak perlu setting satu-satu lagi. Udah ada self, ya. Jadi yang self adalah current instance. Hmm, Ini dipasangin dulu aja di sini. Nah, ini close. yang ini ya. Yes, oke betul. Nah, yang ini di close dulu. Kalau ini berarti tadi buat, Yang, hmm, yang accessing ini berarti kalau accessing instance itu berarti kita pengen ngambil, nih ada properti ya. iya. Jadi kalau pengen ngambil properti pakai properti lagi. Bukan Oh, ya. Kalau ini yang mana? hmm, Yang konstruktor. Jadi dia ngebikin semua template itu ketika kita buat oh, properti-properti taruh di sini ya. Ya, oke, hmm, boleh diklik. Nah, hmm, ada instance sama dengan class name ya. Berarti itu ngebikin objek objek. Mana yang ngebikin objek? di ini. Yes, class instant itu objek betul. Lanjut. Pintar. Ada Nah, properti. Yes, oke. hmm, Lanjut. Nah, nah, hmm, sekarang
Error. Beneran error ya. Hmm, Berarti baris satu benar, baris dua nih. Initnya tadi, kurang underscore. yes, double underscore ya, betul. Mm-mm. Nah, warnanya jadi biru. Oke, terus baris dua udah benar, tiga benar, empat, Ya, yes. Nah, terus baris lima. Nah, ini kita pengen ngebikin fungsi ya, fungsi print info. Tapi di dalamnya ada self color sama self nickname. Di dalamnya berarti harus ada di self. dalam tanda kurungnya self, betul ya. Jadi kita perlu taruh self di dalam kurung sini. Nah, oke. Jadi ketika Dinda panggil Ghost, Dinda bakal ngebikin objek warnanya orange, nickname-nya Clyde. Lalu panggil print info. Tapi yang baris 10 ini ada yang kurang. Apa yang kurang? Hmm, karakter dot Di depannya ya. ya. Jadi kita harus panggil objeknya dulu ya. Yes, coba kamu play, kamu checklist dulu. Hmm, Eh, oh sorry sorry. Karena ini fungsinya di luar dari kelas, ya. Jadi cara panggilnya nggak gini. Tapi kita oh, tulis karakternya di dalam kurung. Oke. jadi dihapus Nah ini aja. bisa dihapus aja. Heeh. Hapus. Nah, karena dia ada self, yes, karakter. Boleh di checklist. Nah, kalau kamu tutup dulu, jadi kita lihat ya, dia menjalankan fungsi print info. Print info ada apa aja? Color karakter, ya. Karena kita settingnya orange, berarti yang di print di sini orange. Oh, Nickname, Clyde. Itu ya. Oke, ada pertanyaan dulu, coba di review dulu. kenapa ini karakternya harus ada di dalam kurung? Kalau misalnya kamu kasih tab, kalau kamu kasih tab, ya, dia jadi method. Baru nanti karakter titik print info. Kalau enggak, kayak gini nih, ini artinya dia fungsi biasa, Dinda. Dia ada parameternya kan, jadi kita harus panggil, gitu. Ya, kalau misalnya jadi method, caranya yang benar tadi Dinda lakuin. Kita tulis dulu karakter depannya. Oh, Ya, ada lagi? oh, udah gitu aja. Udah ya, kadang aku share screen ya, karena yang berikutnya kita akan quest night berupa game project. Nah, nih, jadi kita akan bikin game namanya Knight and Dragon. Ya, kamu akan punya untuk yang pertama ini gamenya akan berupa teks dulu. Jadi nanti akan ada game sejenis apa itu namanya? Berupa RPG aja ya, kita sebutnya RPG. Ntar kita bikin satu kelas hero ya untuk bikin dua objek. Contohnya gimana? Contoh dari kelas hero ini kita perlu tahu dulu ada apa aja ya di dalam objeknya. Nah, objeknya itu ada nama, ada darah, armor, power, sama weapon. Ya, berarti nanti sama Dinda apa ya? Ya udah Dinda bikin kelas hero, ntar sesuaikan nih yang di init ya sesuai dengan karakteristik yang udah kita punya. Ya, berarti ada name, health, armor, power, sama weapon. Ntar Dinda tinggal bikin print info. Nah, di sini apa dia cuma menyapa doang ya, ngeprint-print doang. Jadi ketika Dinda pengen bikin objek, ya panggil nama kelasnya hero, tinggal kita setting sesuai yang di dalam tanda kurung.
Oh, pertama kalau objek night itu namanya Richard, darahnya 50 dan seterusnya. Ya, ntar kalau Dinda panggil print info ya udah hasilnya seperti di layar gitu. Misal kita punya dua hero, ada Richard sama ada Helen. Richard powernya 20. Kalau Richard menyerang Helen, apa yang terjadi ke Helen, Dinda? Health-nya bakal ngurang. Health-nya bakal berkurang. Tapi lihat, Helen masih punya armor, jadi Hmm, masih bisa ketahan serangan. masih bisa ketahan. Dia menyerang 20, Dinda. Berarti Helen armornya Jadi rusak. jadi rusak, betul. Atau dia jadi habis ya, nol gitu ya. Ya, Nah, sisa powernya si Richard berarti berapa? 10. Ya. Powernya Richard berarti akan menyerang ke nah, darahnya Helen. Darahnya Helen berarti jadi 90. jadi 90. Jadi gitu ya. Kalau kita pengen ngebikin peperangan si gamenya, ya udah kita akan update dulu nilai armornya. Ya. Nah, berarti yang Dinda akan buat adalah kamu punya fungsi strike, ada dua objek, ada hero sama enemy. Di sini logiknya. Jadi armornya enemy akan berkurang dengan powernya hero. Kalau armornya udah habis, ya darahnya enemy akan bertambah dengan darahnya armor. Kenapa ditambah? Kan tadi kalau misalnya armornya udah habis, jadi minus ya harusnya ya. Ini jadi minus 10. Minus 10 tambahin 100, 90. iya ujung-ujungnya sama aja ya. Kalau dikurangin malah jadi plus entah. Jadi 110 nambah Oh ya. iya. Jadi makanya kita tambah sama dengan enemy armor. Terus pastiin ujungnya kita setting lagi ke 0 biar jadi negatif ya. Ini sisanya print-print doang. Oke. Itu doang yang logiknya ya. Nah, jadi kita bisa ya ngebikin kayak gini ya. Hero terus panggil si musuhnya siapa. Nah, dengan object oriented programming kita bisa ngelakuin kayak gini. Jadi nggak perlu panjang lagi. Berarti keseluruhannya seperti apa? Nanti Dinda akan punya kelas hero, initnya, metodenya, menyerangnya juga, terus tinggal bikin objeknya nih. Ya udah, Dinda panggil deh penyerangannya. Ya, PR-nya kita nanti adalah loopingnya ya. Ntar kita akan coba bahas. Oke, karena strike itu ada dua ya Dinda. Jadi dia perlu dipanggil nih, ya si rascalnya, enemy-nya. Kalau self-nya mah nggak usah, sama kayak print info. Ya, print info kosong tuh. Oke, ada pertanyaan dulu. Hmm, ini nanti bakal berhenti kalau misalkan udah darahnya udah habis semua gitu. Hmm, betul. Nanti kita coba kasih kondisinya ya. Betul, betul, betul. Jadi dia akan looping saling serang antara Richard sama Helen. Ada lagi? Hmm, pengen lihat halaman sebelumnya. Pengen lihat halaman sebelumnya. Ini ya. Coba. Hmm, udah sih itu aja. Oke, kalau gitu Dinda boleh share screen. Kita akan coba mengerjakan latihannya ya. Oke. Hmm, Kamu langsung klik aja yang tulisan putih ini. Mhm. Kita mau ke nomor 2 ya, Night and Dragon. Nah, coba Dinda baca-baca dulu. hmm.
Kalau dari sini berarti ke bawahnya udah otomatis atau gimana? Iya, udah ada otomatisnya. Jadi nanti kita bikin looping. Jadi tuh makanya dia polanya sama ya. Ah, nih, Richard attacks Helen using sword. Helen's weight. Armornya Helen berkurang, darahnya Helen berkurang. Ya, sekarang Helen menyerang Richard pakai bow. Richard, nah udah habis nih. Ya udah Richard kalah. Ya, dikalahin sama si Helen. Gitu. Oke, kita coba mulai dari nomor satu, program The Hero Class. Nah, coba. Nanti gimana cara buatnya? Pertama kita import dulu ya, ada random, random random sama time slip. Oke. Jadi nanti kita akan ngebuat yang nyerangnya diacak dan ada slipnya juga. Masih ingat random random? Bikin dulu variabelnya atau enggak? Diimport. From random, import Eh, random, yes. Lalu from time import slip. Sleep. Oh, yes. Oke, tinggal kita bikin kelas hero-nya, Dinda. Berarti di bawah langsung kelas hero. A-nya kapital, mantap. Di Kurangin, terus titik dua. Nah, baru kita bikin definite, ya, untuk properti-properti ini. oke. Label underscore, init. Mm-mm. Terus Kita ada name, self, oh, self dulu. eh, Diikutin, name, health, armor, power, weapon. ininya ditulis semua atau awalnya aja? Ditulis semua, name, koma, health, koma, armor, koma, gitu. Pakai tanda petik atau Enggak, enggak? itu parameter. Jadi langsung Oh, oke. kecil aja, semuanya Oke. huruf kecil. Gini aja. Titik dua betul. Eh, armor. Oh ini power aja ya. Oh, Diganti. Titik dua. Lalu tinggal kita bikin ya self titik name sama dengan name gitu. Semuanya kita buat kayak gitu. oke. Oke. Kalau udah dibuat apa ya? Berarti kita tinggal buat metodenya ya. Berarti ada print info. Ini tinggal buat print info. Fungsi ya berarti ya. Di Def print info. Ini sejajar. oh, gitu. Oke. Print. Mhm.
Ini print underscore info. Oh, oke. Nah, karena dia di dalam metode berarti ada, di dalam kelas berarti ada Ya. self. Yes. Jadi dua, tinggal kita print ya. Nah, ini printnya eh, Dinda boleh buat. Jadi kita akan panggil beberapa karakteristiknya. Kalau udah ini, Nah, kita apa? bikin yang berikutnya. Berarti kita buat yang strike-nya ya, atau penyerangannya tadi. Nah, berarti bikin metode strike ya. Berarti def Sebelah sini. mm-mm, def strike. Nah, kita panggil berarti ada self tetap biasa. Ini Biasa bedanya ada tadi. di dalam kurungnya ada self, koma enemy ya. Hmm, Kalau udah, Oke. Nah, tinggal kita print. Ini Kadot akan coba drop ya di layar Dinda. Dan kalau misalnya ada pertanyaan, please tanyain. Oke, seperti ini. Gede banget. Nah, ini ya. Jadi ini sama yang tadi, kayak yang tadi. betul, betul banget. Waduh, ini ketutupan. Nah, Kadot drop di bagian kanan aja. Coba ditutup aja buku tugasnya. Ah, Oke. Oke.
Ada titiknya ya, Dinda. Oh Dan iya. titik help. Nah, enemy software. Oke, oke, oke. Ini emang ada titiknya, sesuai titik. Hmm, itu ada titiknya. Oke. Nah, yang print ini dia sejajar sama ini ya, sejajar sama if-nya. Jadi pas dia kurang dari nol, dia di printnya nggak cuma pas kurang dari nol. Oh, Jadi dihapus. Nah, sip. oke. Udah. Sudah. Nah, berarti saatnya kita masuk ke dalam bagian bikin objeknya. Masih ingat? Kita masuk nomor 2, create two characters. Nah, a knight and a rascal ya, nama variabelnya. Kita bikin objeknya di bawah. Berarti, nah ini di luar kelasnya ya. Yes, pintar. Knight sama dengan, nah panggil nama kelasnya Dinda, yaitu Hero. hero. Di dalam init hero ada apa aja? Ada name, health, Hmm, armor, power, sama yes. weaponnya. Spasinya dihapus aja. Oke. Nah, nah, ini bebas ya, name-nya mau siapa? Tinggal kita setting datanya aja. Oke. Kasih tanda petik tapi karena dia teksnya. Oh, Sisanya yang teks itu name sama weapon. Sisanya angka. oke. Berarti Paul terus darahnya berarti ya. Nah, Darahnya berapa? ini 5 aja. Armornya Armornya 20, 10, 50, powernya powernya weaponnya hmm, dia pakai apa? Ini petik ya, teks. Ini pakai ini aja sword. Oke, lanjut. Rascal. F berarti enemy namanya Ras. Oh boleh, orang mau enemy boleh. Rascal arah aja ya, ya. biar beda sama template-nya. Mm-mm. Rascal sama dengan tetap bikin objeknya dari hero juga. Tinggal dibedain data-datanya ya. Hmm, siapa ya musuhnya? Yang di film Dune. Siapa? Siapa ya? Aduh, Lupa. Pak Daud. Nggak tahu. Ini deh, nggak tahu. Mia aja deh. Hmm, Mia aja. Mia. Mia yang ada di Mobile Legends ya. Berarti health-nya tentu aja. Hmm,
keluarnya. Berarti senjatanya pakai bow. Mm-mm. Terus tinggal di enter. Nah, kita panggil print infonya ya. Dia kan ada metode print info tuh. Kita berarti tinggal di bawah naik titik print info. Memanggil metode ya. Naik titik print info. Terus sama juga si raskalnya ya, titik print info juga. Kurungin. Hmm. Raskal. Nah, coba kamu play dulu, Dinda. Menurut kamu berarti yang keluarnya apa? Hmm, udah mulai saling nyerang tapi nggak berhenti-berhenti. Belum, kita baru manggil print info doang. Ya, berarti yang keluarnya print-print ini doang. Ya, Oh, ini iya. baru bikin objek dulu. Coba kamu play. Nah, jadi kita baru dapetin dua print info doang. Yang ini kita bikin objek doang ya. Hmm, Gitu. Oke, sekarang baru kita bikin loopingnya. Kamu bikin aja print bawahnya ya, buat penanda. di sini. Let's the battle begin. Ini Berarti quotationnya dua. udah seperti Nah, let's the battle begin. Sip. Nah, loopingnya kamu berarti bikin, nah ini looping game ya. Kamu bikin yang namanya while play dulu deh. Kita bikin playnya sama dengan true ya. Jadi kan mau di looping terus sampai ada yang kalah kan ya. Nanti play sama dengan true. Tinggal kita bikin while play. while sama dengan play. Enggak, langsung Oh, aja. While play. Titik dua. Nah ini artinya kan while true kan. Artinya dia akan forever terus nih di jalanin. Ngejalanin apa? Nah, di sini kamu kasih if dulu, Dinda. If Randin 0 sampai 1, 0,1 ya. Kurang buka. oh, 0,1 sama dengan 1. Di luar ya. di dalam kolom tetap. Di luar ya. Oh, 0,1-nya benar. berarti begini. Randin 0,1-nya benar. Oh, tadi. Mm-mm. Kita kasih sama dengan. Yes. Yes. Titik 2. Jangan Oh, lupa. Nah, kita bikin list, Dinda. Kita bikin list fighters. Fighters sama dengan, nah ini list. Knight, Raskal. Ya. Nah, di else bawahnya. eh, Titik terus 2. Kita tinggal balikin. Fighter sama dengan Raskal, Knight. fighter sama dengan Raskal, tetap dalam list. oh tetap dalam di sini. Mm-mm. Terus kalau sama dengan Raskal, Knight. oh, Nah, baru di enter. Nah, kamu hapus spasinya. Jadi fighters itu udah otomatis objek dari kelas hero. Kamu bisa bikin fighters. di sebelah sini. Di situ udah bener. Fighters index ke 0. Mm-mm. Titik strike Di detiknya di sebelah mana? di luar. Kurungin fighters 0 di dalamnya ya. Kan ada enemy nih parameternya. Oh Jadi iya. fighter 1 Terus pakai ini juga pakai 1.
Jadi dia ngambil listnya ya. Nah, kalau misalnya apa darahnya udah ada yang mati, misalnya fighters berarti if ya, Di sejajar sama sini di sini. yes masih disejajar sama situ. If fighters satu ya, tetap itu kan dalam list ya. Oh, Nah, fighters ke satu titik health, kita ambil healthnya kurang dari 0,2. Nah, kita update playnya jadi false biar loopingnya selesai. oh, berarti di Play return sama atau dengan play false. Ah, oke, tinggal di print Dinda. Di print aja langsung. di sebelah sini. Di situ. Print berarti kasih fighter satu ya. Apa tadi? Ini nggak usah kasih tanda petik. Kita mau Oh, ngambil ini. name-nya ya. Tanda petiknya hapus. Ini. Fighter satu titik name. Fighter list ya. Yes, titik name, koma has been defeated. Gitu. Kasih tanda petik ya. Ya. Nah, oke. Kamu tinggal kasih slip aja Dinda biar dia nggak terlalu cepet ya. Slipnya di sini nih. Di if. Kasih baru tanda spasi. Sip. Slip 1 detik aja. Tuh, kayak Kasih gitu. kurung. Oh, gitu. Yes. Oke, coba di play Dinda. Nah, jadi ini akan mulai nih. Paul attacks Mia using sword. Kalau Paul attacks Mia berarti dapatnya itu Randin berapa? Kamu No. dapat angka acaknya berapa? 0 ya. Iya. Rascal, Knight. Yakin? Eh, Kalau Paul yang menyerang berarti kan dia yang apa? Yang di urutan pertama. Paul itu Knight. Berarti Randinnya satu. oh, Gitu ya. Kalau misalnya baru Mia nih yang menyerang, oh berarti Randinnya bukan satu, tapi no. 0. Makanya Rascal nih nanti yang menyerang ke si Paul, ya. Atau Mia yang menyerang ke si Paul. Coba scroll ke bawah. Udah ketemu belum yang kalah? Udah. Nah, Mia has been defeated ya. Paul, dia menyerang pakai sword. Berapa powernya berarti si Paul? 45 ya. Ya. Dia langsung minus. Karena asalnya berapa tuh? Asalnya Berapa? 25 ya. Tuh. Dua. 25 kurangi 45 Oh iya, jadi minus. minus 20. Please di-review dulu coba. It's a whole a new concept ya. Coba Dinda ada pertanyaan dulu nggak? Masih Hmm, bikin dari yang sebelah sini. Bagian mana? Yang Randin yang ini tadi. Yang ini. Ya. Bingungnya kenapa? Hmm, ketukar yang tadi. Oke, yes, pokoknya kita pengen kan kita nggak mau oh ya udah Paul Mia gitu terus ya. Jadi nanti kita pakai random biar nanti nggak tahu siapa aja yang nyerang secara random ya. Caranya kita dapetin dulu Randy nih. Randy itu kan dapetin angka acak ya. Masih ingat nggak? Kalau Kak Daud Ya. bikin random 1,10, angka acaknya berarti dari Satu. 1 sampai 10. Bisa 7, bisa 8. Kita bikin 0 sampai 1. Ya udah berarti kalau kemungkinannya 1, angka acaknya yang nyerang adalah Paul. Tapi kalau angka acaknya 0, yang nyerang adalah Raskal. Kok bisa gitu? Iya, nih. Fighters 0, strike
fighter 1. Jadi nilai fightersnya akan selalu diupdate, ya, selalu dinamis. Ntar kalau misalnya udah ada yang mati, tinggal di print, playnya jadi false, loopingnya selesai, ya. Gitu, coba direview lagi. Ada pertanyaan lagi? Jadi enggak selalu all itu yang nol, yang itu yang satu gitu ya. Nggak selalu. Ada lagi? Kalau ini kenapa ditukar? Biar kita buat penyerangannya nggak cuma dari Powell doang, tapi bisa juga dari Mia. Makanya nilainya statis di 0. Ya. Oh, hmm. Udah itu sih itu aja. Oke, kalau udah boleh dibuka buku tugasnya dan kita checklist ya, Dinda. Nah, Ntar kita akan checklist semua kotaknya. Checklist, checklist, checklist. Sampai tas mau review ya. oke. Sip. Jadi ini adalah, Kak, kenapa kita mesti belajar ini? Nah, ini nanti akan kita pakai buat project game. Ya. Jadi, project game akan pakai yang object oriented programming biar nanti saat dibuat nggak panjang pol. Tapi resikonya agak mutar-mutar. Ya, jadi kita perlu lihat dulu bagian mana yang si kelas tadi, bagian mana metodenya tadi, unitnya juga. Ya, oke. So that's it, Dinda. Kalau dari Dinda nggak ada pertanyaan, kelas sore hari ini tentang object oriented programming udah cukup. Dan kita akan lanjutin lagi di pertemuan berikutnya. Oke? So, bye-bye Dinda. Happy weekend. Ya, makasih Kak. Dah, selamat malam. Ya, selamat